Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan akhwat sekalian, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita kesehatan, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat ukhuwah, nikmat kehidupan yang sekarang ini kita rasakan, di mana kita dapat menjalankan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala, melakukan puasa, lalu memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Dan kedua, tak lupa kita aturkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan semoga kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan akhwat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mencintai kita, sangat merindukan kita, merindukan umat-umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, umat seperti kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan banyak kejadian-kejadian Rasulullah itu sangat berkorban untuk umat-umatnya, yaitu ketika ada suatu kisah yang Rasulullah SAW sedang berdakwah di daerah Taif. Di daerah Taif ini Rasulullah justru malah mendapatkan hujatan, mendapatkan lemparan-lemparan dari benda-benda yang menyakiti Rasulullah, dilempari batu, dilempari kemarahan, dilempari caci maki, dan Rasulullah pun justru berdarah-darah. Dan Rasulullah pun ketika itu sedang dilindungi oleh Zaid bin Sabit, sahabatnya yang berbadan kekar, badannya bagus, luar biasa kuat. Namun Zaid bin Sabit tidak bisa menjaga beliau karena yaitu warga-warga Taif ini terlalu kurang ajar sekali pada saat itu. Nah, lalu Rasulullah SAW keluar dari daerah Taif, lalu menepi sebentar dan istirahat di situ karena darah Rasulullah mengucur. Lalu datang dua malaikat penjaga bukit ini berkata, "Ya Rasulullah, mud yadaika ila saba." Angkat kedua tanganmu di langit ya Rasulullah, mintakan kepada Allah untuk perintahkan kepadaku agar aku himpit warga Taif yang kurang ajar ini terhadapmu. Tapi apa kata Rasulullah? La, tidak. Rasulullah justru mendoakan warga Taif dengan memelas, dengan penuh kasih sayang. Justru mendoakan kepada warga-warga Taif, mengangkat tangannya Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ila man takiluni, a ila qaribin yu'zimuni, a ila ba'idin yu'yimuni, ana radin ya Rabb, la haula wala quwata illa billah." Ya Rabb, Duhai Allah, sebagaimana apabila aku diperintahkan untuk mendatangi di sebuah tempat yang lebih jauh, lalu aku di situ akan disiksa lagi, aku akan dilempari lagi, aku dimarahin lagi, atau aku dimaki-maki, atau engkau akan kirimkan aku di suatu tempat yang lebih dekat dari tempat ini, dan aku akan dicaci maki lagi, dan aku akan disakiti lagi, ana radin ya Rabb, aku ridho ya Rabb, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali kepada Allah. Seperti itu. Itu bukti kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu percaya bahwa kelak umatnya, umat di Taif atau umat di seluruh dunia ini akan beriman kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Seperti itulah kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, di mana Rasulullah percaya bahwa kelak di bumi Taif akan ada tua, muda, laki-laki, perempuan, kecil atau besar, semuanya akan beriman kepada Rasulullah. Rasulullah apakah dendam kepada warga Taif? Tidak. Justru malah Rasulullah mendoakan yang terbaik, dan Rasulullah ingin warga Taif ini mau beriman kepada Rasulullah. Bahkan sekarang di Taif pun banyak yang beriman kepada Rasulullah SAW. Itu bukti bahwa Rasulullah ini sangat lemah lembut kepada umatnya. Bahkan
ketika beliau disakiti, beliau dihina, bahkan pernah punuk unta ditaruh di atas punggungnya ketika sedang bersujud. Rasulullah tidak dendam kepada umat-umatnya, melainkan Rasulullah malah memaafkan. Seperti itulah sosok Rasulullah SAW yang sangat cinta kepada umatnya, yang tidak mau umatnya ini kenapa-napa kelak di yaumil akhir nanti. Lalu ada suatu kisah lagi ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabatnya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ini merenung?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ana mustaqun bi ikhwani." Aku merindukan saudara-saudaraku. Lalu para sahabatnya berkata, "Bukankah kami ini juga saudaramu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah berkata, "La, kamu bal antum ashabi, kamu ini sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku." Lalu para sahabat berkata, "Siapakah yang engkau maksud saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Saudara-saudaraku adalah orang yang mau beriman kepadaku tapi belum pernah melihatku, berdakwah denganku, sholat denganku, bahkan belum pernah melihat, bermimpi pun belum tentu berjumpa denganku." Seperti itulah Rasulullah. Beliau belum pernah melihat kita belum pernah melihat Rasulullah, tapi beliau percaya bahwa kelak banyak orang-orang yang mau beriman kepada Rasulullah SAW. Seperti itulah kecintaan besarnya Rasulullah kepada umatnya di akhir hayatnya Rasulullah SAW pun juga apa yang sering dikatakan oleh Rasulullah, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Karena apa? Rasulullah lebih mencintai umatnya, lebih peduli dengan umatnya. Bahkan ketika di sakaratul maut, Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah," berdoa kepada Allah. Bahkan Jibril pun tidak sanggup melihat ketika sakaratul maut itu ada di Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apabila sakaratul maut ini sangat pedih dan akan dirasakan oleh umatku, maka timpakan semua rasa sakit itu kepadaku. Jadi agar umat-umatku nanti tidak merasakan rasa pedih yang aku rasakan ini." Seperti itulah kecintaan Rasulullah kepada kita. Lalu apa yang dapat kita perbuat terhadap Rasulullah SAW yang sekarang ini kita lebih banyak mencintai dunia, kita melupakan Rasulullah, bahkan kita mengidolakan tokoh lain selain Rasulullah, kita mencintai tokoh lain selain Rasulullah, padahal Rasulullah SAW sangat mencintai kita. Seperti itu. Ikhwan sekalian, apakah kita tidak malu dengan Rasulullah yang kita nantikan syafaatnya, yang kita rindukan, yang kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, bahkan mimpi pun ingin bertemu, tapi yang kita lakukan seperti apa? Apakah mencerminkan bahwa kita termasuk umat-umat yang selayaknya untuk dirindukan oleh Rasulullah? Ikhwan sekalian, maka dari itu Rasulullah ini menunggu kita di surganya. Bahkan Rasulullah SAW tidak akan melangkahkan kakinya ke surga sebelum umat-umatnya berkumpul di depan gerbang pintu surga dan akan berangkat masuk ke pintu surga secara bersama-sama. Itulah kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ikhwan sekalian, kita sebaiknya banyak bersyukur, kita banyak berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh umat-umatnya Rasulullah SAW, kita dinantikan oleh Rasulullah SAW, kita dijaga, kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Seperti itulah ikhwan sekalian. Baik ikhwan sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah membenci kita, tidak pernah menyakiti hati kita. Bahkan Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada kita berupa Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini mari kita berbanyak membaca Al-Quran agar kelak nanti kita dapat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.